Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irisya Fisabila. Saya kelas A218 dari Prodi PGSD. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kegiatan pengenalan lingkungan persekolahan 1 di SD Negeri Kuayuhan. SD Negeri Kuayuhan memiliki visi dan misi. Yang pertama ada visi. Visi SD Negeri Kuayuhan yaitu mandiri dan berprestasi berlandaskan iman dan takwa serta sehat dan santun. Sedangkan misi yang ada di SD Negeri Kuayuhan yaitu melaksanakan pembelajaran PAIKEM, mengembangkan pembelajaran life skill, mengembangkan bakat minat, kreativitas, dan kompetensi, serta melestarikan nilai-nilai adat, seni, budaya, dan agama. SD Negeri Kuayuhan itu memiliki tujuannya itu ada dua, yaitu tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang merupakan tujuan yang terlaksana dalam kurun waktu 4 tahun, yaitu tentang kualitas siswa, seperti adanya peningkatan dalam nilai rata-rata ujian siswa. Yang kedua ada meraih juara yang akan diikuti seperti juara KOSN, OSN, dan sebagainya. Yang kedua itu merupakan tujuan jangka pendek, merupakan ajaran tahun yang akan diselenggarakan pada kurikulum yang bersangkutan. Seperti yang pertama itu adanya kurikulum yang akan terlaksana pada tahun ajaran 2020 sampai 2021. Yang kedua itu adanya administrasi kelola sekolahan. Yang selanjutnya ada struktur organisasi di SD Negeri Kuayuhan. Struktur organisasi ini terdiri dari kepala sekolah, komite sekolah, unit perpustakaan, ada tata usaha, dan guru lainnya. Yang menjadi kepala sekolah yaitu Ibu Museum SPD. Yang menjadi komite sekolah itu ada Bapak Zanuri. Yang menjadi tata kelola sekolah, tata usaha, ada Bapak Wagiman. Yang terakhir ada unit perpustakaan itu ada Ibu Supini. Yang lainnya itu menjadi guru kelas, ada guru kelas 1 sampai 6, ada guru kelas mata pelajaran. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SD Negeri Kuayuhan sendiri itu mempunyai tenaga pendidik berjumlah 9 orang dan tenaga kependidikan berjumlah 1 orang, dan peserta didik berjumlah 73 orang. Di dalam satu kelas itu rata-rata ada 16 anak, ada yang juga 22 anak. Nah, sedangkan prasarana dan sarana yang ada di SD Negeri Kuayuhan itu sendiri sudah cukup lengkap, yaitu memiliki ruangan kelas 1 sampai 6, ada unit perpustakaan, ada unit UKS, ada unit lab untuk anak-anak belajar ilmu pengetahuan alam. Yang selanjutnya ada prasarana yaitu perlengkapan yang ada di sekolahan. Di sana itu di perpustakaan menurut saya sudah ada buku, tetapi bukunya itu masih ada kurang lengkap. Nah, yang kedua itu di sana ada komputer yang berjumlah 2, tetapi komputer tersebut yang jarang digunakan gitu. Terus ada memiliki gudang, satu gudang itu untuk menyimpan barang-barang, tetapi juga ada di sebelah tangga itu ada gudang untuk menyimpan alat musik. Nah, menurut saya fasilitas di sana itu sudah lengkap, tetapi ada yang masih rusak begitu dan perlu diperbaiki. Ada prestasi dan kegiatan pendukung di SD Negeri Kuayuhan. SD Negeri Kuayuhan sendiri memiliki 3 siswa yang berprestasi dalam bidang lomba KOSN, OOSN, dan MTQ. Yang kedua itu ada kegiatan pendukung. Di SD Negeri Kuayuhan sendiri itu melaksanakan baris berbaris sebelum memasuki kelas, yang tujuannya supaya melatih siswa untuk menjaga ketertibannya sejak dini. Lalu ada kegiatan Jumat bersih, yaitu kerja bakti yang dilaksanakan di hari Jumat, serta di hari Jumat minggu selanjutnya itu ada senam pagi. Selanjutnya ada kegiatan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan ekstra tari, ekstra paduan suara, ekstra pramuka yang dilaksanakan oleh kelas 4 sampai 6, ada kegiatan ekstrakurikuler TPA, dan yang terakhir ada kegiatan membuat kerajinan yang dibimbing oleh guru kelas.
yaitu bab 3 tentang hasil kegiatan observasi. Yang pertama itu kultur sekolah. Nah, di SD Negeri Koyan sendiri itu membiasakan kegiatan 8K, yaitu kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban, lalu kekeluargaan, kerindangan, kenyamanan, dan kesejahteraan. Dan di SD Negeri Koyan sendiri itu sebelum memulai pelajaran 30 menit sebelumnya itu ada kegiatan piket kelas. Nah, siswa yang terjadwal piket kelas pada hari itu diharapkan membersihkan kelasnya, tapi sedangkan siswa yang tidak terjadwal pada kegiatan piket kelas hari itu dipersilahkan untuk di luar kelas terlebih dahulu. Lalu untuk memasuki kelas ada kegiatan baris berbaris supaya tertib. Yang selanjutnya itu ada berdoa sebelum memulai pelajaran. Nah, setelah itu ada kegiatan literasi selama 15 menit. Dan yang terakhir itu membiasakan mengucap tolong, maaf, dan terima kasih. Selanjutnya ada tata kelola sekolah. Tata sekolah sendiri terdiri dari kepala sekolah yang dijabat oleh Ibu Mujiam. Yang kedua ada komite sekolah yang dijabat oleh Bapak Zanuri. Sedangkan selanjutnya ada koordinator keuangan yang dijabat oleh Ibu Parjinem. Ada koordinator bidang teknologi informasi yang dijabat oleh Bapak Rusman. Dan koordinator kurikulum yang dijabat lagi oleh Ibu Mujiam. Yang terakhir ada koordinator sarana dan prasarana yang dijabat oleh Ibu Supriyati. Nah, selanjutnya ada guru kelas. Guru kelas itu terdiri dari guru kelas 1 sampai 6. Lalu ada kepala sekolah dan ada guru olahraga tersendiri, dan ada guru mata pelajaran bahasa Inggris itu juga ada sendiri. Nah, yang terakhir ada kebersihan, yaitu ada 1 orang. Selanjutnya ada tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah ini terdiri untuk 2, yaitu ada untuk siswa dan ada untuk guru dan karyawan. Yang pertama, tata tertib untuk siswa itu peraturan yang akan saat memasuki kelas, akan saat di kelas, saat pulang, saat istirahat, serta peraturan untuk menggunakan seragam. Yang kedua itu peraturan untuk guru dan karyawan, itu ada disiplin guru. Lalu ada peraturan seragam, lalu ada kode etik sekolah. Kegiatan seremonial maupun formal ini terdiri dari upacara seperti upacara bendera, upacara hari nasional. Yang kedua ada rapat ini diartikan sebagai rapat pertemuan wali kelas, biasanya ada 4 kali dalam setahun. Kemudian ada ekstrakurikuler yang ada di SD Negeri Koyan sendiri. Ekstrakurikuler ini terdiri dari ekstrakurikuler pramuka yang diadakan oleh kelas 4 sampai 6. Selanjutnya ada ekstrakurikuler TPA, yaitu seperti kegiatan ini seperti mengaji yang dibimbing oleh guru agama itu sendiri. Yang terakhir ada ekstrakurikuler seni tari. Ekstra ini dilaksanakan setiap jam pulang sekolah dan dibimbing oleh guru tari. Dan juga di SD Negeri Koyan sendiri ini ada kegiatan kokulikuler. Nah, kegiatan ini dilaksanakan dalam setahun, bisa 1 kali, bisa 2 kali, yaitu biasanya diadakan di museum atau di pantai, tapi yang tujuannya untuk mengedukasi anak-anak. Selanjutnya praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan positif yang ada di SD Negeri Koyan terdiri dari 4 bagian, yaitu kegiatan rutin, kegiatan keteladanan, kegiatan programan, dan kegiatan spontan. Kegiatan rutin itu terdiri dari upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin. Yang kedua ada kegiatan Jumat bersih yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Yang terakhir ada pembiasaan berdoa sebelum memulai pelajaran, itu merupakan kegiatan positif. Ada juga kegiatan baris berbaris sebelum memasuki kelas. Dan yang terakhir ada membiasakan kegiatan 15 menit sebelum memulai pelajaran untuk melaksanakan kegiatan literasi, yaitu kegiatan membaca untuk siswa, supaya dibiasakan sejak dini itu ada praktek membaca. Yang kedua adalah kegiatan spontan. Kegiatan spontan merupakan
kegiatan yang dilakukan tanpa dibatasi waktu, tempat maupun ruang. Nah, di SD Negeri Koyahan tersendiri itu melaksanakannya yang pertama yaitu membiasakan kegiatan 8K, membiasakan berjabat tangan ketika bertemu ibu dan bapak guru ketika pagi hari, ketika pulang sekolah juga bermaitan kepada bapak ibu guru, dan membiasakan membuang sampah pada tempatnya, membiasakan menaati peraturan yaitu tertib, membiasakan berkata sopan kepada bapak dan ibu guru, membiasakan minta izin terlebih dahulu ketika akan ke kamar mandi. Yang terakhir yaitu membiasakan menghargai pendapat orang lain dan tidak saling mengejek. Yang kedua ada kegiatan keteladanan. Kegiatan keteladanan yaitu kegiatan dalam bentuk perilaku sehari-hari yang dapat dijadikan contoh. Yang pertama itu membiasakan bersikap ramah kepada guru, membiasakan berpakaian rapi sesuai peraturan, membiasakan berbahasa baik dan sopan kepada guru maupun kepada teman-teman semua. Yang terakhir, membiasakan datang ke sekolah sebelum bel sekolah berbunyi. Yang terakhir ada kegiatan programan. Kegiatan terprogram merupakan kegiatan yang dilaksanakan yang terdapat pada kalender pendidikan. Intinya kegiatan terprogram itu merupakan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam kalender pendidikan seperti hari besar nasional maupun kegiatan kunjungan museum yang diadakan oleh sekolahan. Yang terakhir ada refleksi. Nah, berdasarkan kegiatan pengamatan lingkungan persekolahan 1 yang saya adakan pada tanggal 22 sampai 28 Juli 2020, mahasiswa dapat memperoleh pengalaman, diantaranya mahasiswa dapat memperoleh pengalaman mengenal, mengamati, dan mengolah permasalahan yang ada di SD Negeri Koyahan tersebut, seperti kegiatan belajar mengajar yang diadakan secara online karena ada pandemi ini. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui kegiatan yang ada di sekolah. Nah, walaupun siswa-siswa itu berada di rumah karena melaksanakan pembelajaran online, tetapi guru dan karyawan itu tetap masuk dan mahasiswa dapat mengetahui kegiatan apa saja yang guru dan karyawan tersebut lakukan. Selanjutnya, mahasiswa itu dapat mengetahui dan mempelajari ilmu apa saja yang ada di sekolah, seperti pembuatan kurikulum, juga ada administrasi sekolah. Selanjutnya, mahasiswa dapat mengetahui tata kelola sekolah, seperti di sekolah itu ada apa sih? Ada kepala sekolah, ada komite sekolah, ada koordinator perpustakaan, koordinator bidang teknologi, juga ada unit perpustakaan dan juga guru kelas, guru mata pelajaran. Yang terakhir, melalui kegiatan pengenalan lingkungan persekolahan 1 ini, mahasiswa dapat mengembangkan potensi calon guru yang meliputi kompetensi pedagogi, kepribadian profesional, dan sosial. Banyak salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.